Walhamdu adapun segala puji itu lillahi bagi Allah alladzi ahkama yang telah mengatur siapa Allah, yang telah menentukan kulla syai'in akan segala sesuatu khalaqahu yang telah menjadikannya. Artinya bahwa segala puji bagi Allah yang telah mengatur dari seluruh atau segala sesuatu yang telah diciptakannya. Summa hadau, kemudian hadau menunjukkan atau memberikan siapa Allahu kepada kulla syai' li ahkamil istidadi untuk mengikuti terhadap hukum-hukum persiapan atau terhadap aturan-aturan hukum persiapan. Ainuhu yang mana ainnya kullu syai', ainuhu yang mana yang adapun materi atau bendanya kullu syai' as-sabitatu yang telah menetapkan bil ilmil qadimi, yaitu di pengetahuan yang dulu atau di zaman yang dahulu. Artinya segala sesuatu yang telah diciptakan Allah, yang telah diatur oleh Allah dari segala sesuatu itu Allah sudah diberikan pengaturannya. Pengaturannya diberikan, sudah ditentukan ketetapan-ketetapannya, yaitu sejak mulai yaitu di alam fil alamil, ya, fil alamil qadim, yaitu di alam yang fil ilmil qadimi, yaitu di pengetahuan al-qadim yang telah dahulu. Wassalatu, dan adapun sholawat wassalamu dan keselamatan itu ala sayyidina, mudah-mudahan tercurahkan kepada Tuhan kita Muhammadin, Nabi Muhammad al-khalifati yang menjadi khalifah, al-kamili yang sempurna, fi ardina sudi jasmihi yang sempurna di bumi nasut jasadnya. Bumi nasut itu artinya bumi yang wadah, bumi zahir. Bahwa Nabi itu adalah seorang khalifah yang sangat sempurna, tidak ada yang ini yang hidup di dunia ini. Wasamai malakuti qalbihi, yang mana beliau juga ya secara sama hatinya itu ada di alam malakut. Jadi beliau adalah khalifah yang paling sempurna yang ada di bumi dan di langit. Wasama'i malakuti qalbihi, ya, dan ada di langit alam malakut qalbiyanya Nabi Muhammad SAW. Walahutin, dan di alam lahut, alam ketuhanan. Jabarutin yang juga di alam jabarut. Walahutin jabaruti ruhihi, di alam lahut jabarut ruhnya Nabi. Jabarut di alam ruh yang sangat sempurna. Dan kalau alam malaikat itu alam malakut namanya. Jadi alam malakut itu adalah alamnya para malaikat. Di atas lagi itu ada alam yang disebut dengan al-watnul asliyah, daerah yang asli. Disinilah termasuk terciptanya nurnya Nabi Muhammad SAW, termasuk ruhnya ini di sini. Di mana? Di alam jabarut. Jadi alam jabarut buat para makhluk yang hidup di alam malakut seperti malaikat, jin, itu bahwa alam jabarut itu juga alam gaib yang tidak semuanya bisa menembus ke alam jabarut. Jadi Masya Allah, Rasulullah itu sangat sempurna. Jadi beliau adalah khalifah yang sangat sempurna, baik di bumi, di alam nasut namanya, maupun di alam malakut, yaitu di langitnya alam malakut, dan lahut jabarut di alam teologi, di alam ketuhanan yang disebut dengan jabarut ruhnya, yaitu alam di mana dihuni jabarut itu alam di mana dihuni oleh roh-roh istimewa, ya asal usul yang disebut dengan al-watnul asliyah, itu daerah asal usul lahirnya ruh dan nurnya Nabi. Puncak ini luar biasa ketinggiannya. Wal mab'usi, yang telah diutus Nabi rahmatan sebagai rahmat lil alamin, bagi makhluk seluruh alam. Bimuqtadha qaulihi, sesuai dengan dawuhnya Allah Ta'ala,
wa ma arsalnaka dan tiada menurunkan kami kepada Muhammad illa rahmatan kecuali sebagai rahmat lil alamina bagi seluruh alam semesta. Al-Anbiya ayat 107. Wa qauli ta'ala wa qauli sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan dawuhnya Rasulullah sallam innama ana bahwasanya saya itu rahmatun sebagai rahmat muhtadun, rahmat yang selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima dengan sesuatu jaa yang telah datang. Nabi itu sebagai rahmat dan sebagai orang yang memberikan petunjuk. Bima dengan sesuatu jaa yang datang. Lahum memberikan petunjuk jaa yang datang apa malahum kepada alamin makhluk semesta alam. Bi melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimma qamati dinil islamil kamili, melalui tahapan makomat, jadi tahapan-tahapan agama Islam yang sempurna. Jadi Nabi itu datang kepada ke alam semesta ini ya dengan melalui tingkatan makomat din namanya, tingkatan agama Islam yang sempurna. Maksudnya beliau ada yang disebut dengan al-islami, bisa dibaca al-islami karena itu bisa menjadi atau bayan dari makomat, atau bisa menjadi badal, atau bisa menjadi makomatin al-islami al-kamil, atau bisa menjadi mubtada muakhar juga. Cuma yang paling enak menjadi badal aja atau bayan. Jadi menjelaskan kembali terhadap makomatin al-islamil kamil. Jadi katanya saya ini adalah sebagai rahmat, muhtadun yang memberikan petunjuk, bima dengan sesuatu jaa yang datang, lahum kepada makhluk seluruh alam, bi melalui atau bi melalui Nabi, min maqamatin dari tahapan atau tingkatan-tingkatan agama Islam al-kamili yang sempurna. Pertama al-islami, tingkatan Islam, wal imani, iman, wal ihsani dan ihsan. Jadi itu tingkatan di dalam agama Islam yang sempurna itu ada. Jadi kalau pada dasar orang beragama Islam, kemudian ditingkatkan menjadi iman, yang ketiga ihsan. Atau dalam maqamatin al-islamil kamil, dalam konsep yang lain asyariati, yaitu syariah, wa tariqati dan tariqah, wal haqiqati dan haqiqah. Atau dalam konteks yang lain al-fikhi wal aqidati dan aqidah, wa tasawufi dan tasawuf. Atau dalam konteks yang lain al-mulki, ya, alam mulk, alam wadak ini, alam dunia, wal malakuti dan alam malakut, wal jabarut dan alam jabarut, atau alamnya para roh-roh. Kalau malakut ya alamnya para malaikat. Jadi ternyata Nabi datang sebagai rahmatan lil alamin yang diperuntukkan kepada seluruh makhluk di alam ini. Beliau membawa ajaran agama dengan 3 makom, 3 tahapan agama Islam, 3 tahapan ya, 3 tingkatan, 3 kasta Islam yang sempurna. 3 tingkatan tadi, ada Islam, ada iman, ihsan, syariah, thariqah, haqiqah, fikih, akidah, tasawuf, mulk, wal malakut, wal jabar. Jadi 3. Kalau Allah Ta'ala dawuh al-yauma, pada hari itu akmaltu, aku telah menyempurnakan lakum kepadamu dinakum akan agama. Wa atmamtu dan aku juga telah menyempurnakan alaikum atas kalian semua nikmati akan nikmatku, waraditu dan aku telah ikhlas itu lakum wagimu al-islam, Islam dinan sebagai agama. Ini bukti bahwa agama Islam itu adalah agama yang sudah sempurna, yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak perlu dipertanyakan.
Kalau toh ada satu persoalan yang tidak terjawab, satu misal, itu karena kelemahan Anda untuk melakukan takhrij, untuk melakukan istinbatul ahkam, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Karena Allah sendiri sudah mengatakan bahwa agama ini sudah sempurna. Ya, sebagai agama yang mengatur kehidupan manusia itu sudah sangat sempurna. Adapun sesuatu yang lain yang bukan agama, oleh Allah diberikan kebebasan dengan diberi potensi yang namanya akal. Disitulah pentingnya akal. Akal itu oleh Allah diciptakan, bukan diciptakan sia-sia tanpa tujuan. Artinya mempertimbangkan maslahat dan madharatnya. Itu namanya akal. Waruya dan warwan dan telah meriwayatkan siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari fi sahihi, di dalam sahihnya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala dawuh siapa Abi Hurairah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu barizan, muncul yauman, pada suatu hari, di nasi, di tengah-tengah orang, di tengah-tengah para sahabat maksudnya. Tiba-tiba fa'atahu, maka datang kepada Nabi siapa Jibril. Faqala, maka bertanya siapa Jibril, mal iman. Jadi pada satu ketika pada satu hari Nabi sedang muncul di tengah-tengah para sahabat. Bersamaan dengan itu kemudian Jibril datang. Jibril datang dan kemudian menjadi seorang penanya Jibril. Pertanyaan pertama itu mal iman, apa sih iman? Qala, maka jawab Nabi, antuk mina billahi wa malaikati wa biliqaihi, yaitu engkau beriman, katanya Nabi, billahi pada Allah, wa malaikati dan malaikatnya Allah, wa biliqaihi dan mengimani akan bertemu dengan Allah, wa rusulihi dan mengimani rasulnya Allah, wa tu'mina dan mengimani bil ba'si akan yaumul ba's, hari di mana manusia akan dibangkitkan dari barzakh dan dikumpulkan di mahsyar. Itu yang namanya iman. Sesuatu yang belum datang kepada kita, yang basin belum datang kepada kita. Dan itu harus kita yakini akan terjadinya yaumul ba's. Qala, maka pas tanya lagi, qala bertanya sahabat Jibril, mal Islam, ma itu apa? Al Islamu, adapun Islam. Qala, maka jawab Nabi, al Islamu, adapun Islam, anta'budallah, engkau menyembah Allah wala tusyrik, dan tiada engkau mensekutukan dengan Allah, wa tuqimus sholata, wa tuqima dan mendirikan engkau as-sholata, salat, wa tu'tiya dan kamu menunaikan az-zakata, zakat, al-mafrudota yang diwajibkan, wa tasuma dan engkau puasa Ramadan, itu puasa bulan Ramadan. Itu yang namanya Islam. Kemudian yang ketiga, qala bertanya Jibril lagi, ma ada itu apa? Al ihsanu, adapun ihsan. Qala, maka jawab Nabi, ihsan itu anta'budallah, anta'budah, kamu menyembah Allah kepada Allah, ka'annaka, seakan-akan engkau tarahu, melihat engkau kepada Allah. Fa illam takun, maka jika tiada engkau itu tarahu, melihatmu kepada Allah, fa innahu, maka sesungguhnya Allah itu yaraka, melihat kamu. Itu namanya ihsan. Jadi ketika beribadah atau ketika Anda dalam keadaan berkhulwat atau sendiri, Anda selalu selalu melihat akan sifat-sifat Allah. Kalau toh Anda tidak bisa dengan khusyuk, dengan menyatu jiwamu selalu dengan Allah, maka seakan-akan kamu itu dipantau dan dilihat oleh Allah. Itu yang namanya ihsan. Qala Daud, tanya lagi malaikat Jibril, mata sa'ah, mata kapan? As-sa'atu, adapun hari kiamat. Qala, maka matur Nabi, jawab Nabi, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ul, apa yang ditanyakan, anha, tentang kiamat, itu bi'alama, lebih paham, lebih tahu minas sa'il, daripada saya. Sungguhnya penanya ini lebih alim, lebih ngerti loh ketika dia menanyakan kapan hari kiamat.
Saya nggak bisa untuk menentukan kapan hari kiamat. Cuma asa akhbiruka, aku akan menceritakan kepadamu an asyratiha, tentang ciri-cirinya kiamat. Yang bisa saya berikan jawaban dan sekaligus argumentasinya, bahwa kalau ketika sampean bertanya kapan kiamat, saya tidak bisa mengatakan berapa tahun lagi. Tetapi saya akan menjawab, akan menginformasikan kepada engkau Jibril tentang ciri-ciri kiamat. Bahwa yang jelas pertanyaan tentang kiamat engkau lebih paham. Maka ciri-ciri kiamat, katanya Nabi, idza waladat, apabila telah melahirkan. Siapa alamatu budak roba akan tuan-tuannya. Kalau ada budak melahirkan anak-anak daripada tuan-tuan, artinya budak itu menjadi selir, menjadi istri-istri, sehingga dia punya anak bangsawan, itu lahir dari rahimnya budak. Wa idza tatawala, apabila, ini ciri juga, saling menjulang, saling tinggi-tinggian. Siapa ri'atul ibili, pengembala unta al-bahmi yang hitam, pengembala unta-unta hitam, berlomba-lomba saling tinggi-tinggian fil bunyan, di dalam bangunan, di dalam membangun. Selama masih ada konteks, masih ada suasana atau keadaan dunia ini, masih berlomba-lomba orang membangun, meningkat rumahnya, itu berarti itu sebagai ciri khas, ciri-ciri akan datangnya hari ya fi khamsin, yaitu di 5 musim. Jadi akan terjadi orang saling berlomba-lomba tinggi-tinggian membangun rumah, dan itu dilakukan oleh pengembala-pengembala orang miskin-miskin di dalam bangun, sampai itu dilakukan 5 musim. Artinya tidak berhenti layak lamahuna, yang tidak layak lamahuna, yang tidak mengerti 5 musim itu sampai kapan. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumatala, kemudian membacakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, ada di sisi Allah, ilmu saati, pengetahuan tentang kapan kiamat. Hanya Allah lah yang mengetahui akan saat waktu kapan kiamat tiba. Luqman ayat 34. Al-ayat summa adbaro, kemudian berpaling. Siapa Nabi faqala, sambil mengatakan. Jadi itu terjadi dialog satu arah itu. Jadi pada saat banyak sahabat, Nabi itu tidak sempat menghadap sahabat. Mungkin beliau menoleh, tidak menghadapkan sahabat. Tapi ketika itu summa adbaro, kemudian beliau itu berpaling. Faqala, dan mengatakan berpaling. Tadi kan bersama Jibril kan. Maka kemudian berpaling. Kemudian dawuh Nabi faqala, dan berkata Nabi, rudduhu, coba kembalikan. Coba cari kamu, coba cari. Ya, Pak. Jadi Nabi itu berpaling kepada sahabat begini sambil mengatakan rudduhu, coba palingkan kalian kepada ini orang. Maksudnya Nabi kan sedang asik tadi ngomong dengan Jibril. Kemudian Nabi berpaling seperti ini kepada sahabat, dan kemudian sahabat diperintah oleh Nabi untuk melihat, untuk mengarahkan, untuk mengembalikan pandangan, untuk berpaling. Atau ada yang mengartikan untuk mencari, coba cari itu orang. Falam yaro, mereka tidak melihat sesuatu apapun, tidak ada yang tahu bahwa ternyata itu Jibril sudah datang. Faqala, maka kemudian dawuh Nabi memberi informasi siapa Nabi, hadza Jibril, ini Jibril, jaa, telah datang. Siapa Jibril? Yu'allimun nasa, mengajar. Siapa Jibril? An-nasa, kepada orang-orang dinahum, akan agama mereka. Jadi tadi itu yang melakukan pretest, ya, begitu datang langsung bertanya, itu Jibril itu tadi. Dia kesini itu dalam rangka untuk mengajarkan kita semua tentang agama. Faqala, dan dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama, adapun ulama itu waratsatul anbiya'i, menjadi pewaris para
Wa innal anbiya maka dan sesungguhnya para nabi itu lam yuwarisu tidak pernah mewariskan para nabi dinaron dinar wala dirhaman dan juga tidak mewariskan dirham. Wa aurasu akan tetapi wa aurasu dan mereka mewariskan yaitu para nabi al ilma akan ilmu. Faman akhadahu faman maka ada barang siapa akhadahu yang mengambil akan ilmu akhoda maka mengambil bihadin wafirin dengan bagian yang baik. Jadi ulama itu adalah pewaris nabi, orang yang menerima warisan dari nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan kepada para ulama dalam bentuk materi, harta karun, emas, mutiara, tidak, tetapi wa aurasul ilma. Beliau para anbiya itu mewariskan kepada para ulama itu berupa ilmu. Maka itu barang siapa yang mengambil ilmunya para nabi, ilmunya nabi, maka dia akan mendapatkan dengan bagian yang banyak. Wa min hadzal ilmi alladzi warathahu ulama, wa min hadzal ilmi dari ilmu ini alladzi warathahu yang telah mewariskan kepada ilmu siapa al ulama. Artinya begini, dari ilmu yang telah diwarisi oleh para ulama, ya, itu adalah ilmu jawami'il kalimi, adapun ilmu kumpulan-kumpulan kalam. Yaitu ilmu yang menjadi kumpulan-kumpulan penjelasan ilmu. Ilmu-ilmu yang diwariskan, yang diwarisi para ulama dari Nabi itu adalah kumpulan-kumpulan kalim, penjelasan-penjelasan ilmu. Bima dengan sesuatu fi di dalam ma min syariatin ini. Jawami'ul ilmi yang dimaksudkan min syariatin terdiri dari ilmu syariat, wa tariqatin dan ilmu tariqah, wa haqiqatin dan ilmu haqiqah. Au min fiqhin atau dalam kata lain dari ilmu fikih, wa tarbiyatin dan pendidikan, wa yakinin dan ilmu yakin. Misdaqon ya sebagai dasar yang membenarkan liqaulihi sesuai dengan dawuhnya Nabi. Ini dasarnya bahwa para ulama itu adalah orang-orang yang menerima warisan dari Nabi dari seluruh ilmu. Nabi mengatakan itu aku telah diberi jawami al-kalimi, kumpulan-kumpulan kalam. Wa qaulihi dan sesuai dengan dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhlaso, man adapun barang siapa itu akhlaso telah melakukan keikhlasan lillahi kepada Allah arba'ina sobahan, lamanya 40 pagi. Jadi setiap pagi itu dia hadir, baik itu bangun sholat subuh maupun bekerja, itu dia selalu ikhlas kepada Allah, nerima apa yang ditakdirkan hari itu oleh Allah. Zuharat maka akan muncul apa ya nabiul hikmati, yaitu sumber-sumber hikmah min qalbi dari hatinya orang yang ikhlas karena Allah. Apa yang akan muncul hikmah itu ala lisanihi, melalui lisan. Jadi lisannya itu nanti akan mengucapkan kata-kata hikmah yang bersumber dari hati. Jadi kalau Anda menginginkan menjadi orang yang menjadi ya nabiul hikmah, yang akan melahirkan, yang akan ya nabi menjadi sumber hikmah dari hati sampean, maka ikhlaskanlah, belajarlah untuk belajar ikhlas bagi kita sampai 40 hari. Maka akan keluar hikmah-hikmah yang bersumber dari hati, itu akan keluar melalui lisan. Wa min haula'il ulama'il muflisin, dan sebagian mereka, wa min haula'il ulama, dan itu sebagian mereka para ulama al-muflisina yang ikhlas semua, alladzina yaitu orang-orang yasduku yang mengakui akan benarnya. Jadi diantara para ulama ikhlas, ulama-ulama muflisin, ya, yang mengakui kebenaran fi hakim akan haknya mereka, haknya orang-orang yang ikhlas itu. Hadal hadis terhadap hadis itu, hadis ini siapa al-alamah, orang yang sangat alim, al-arif, orang yang ahli ma'rifah billahi kepada Allah Ta'ala. Siapa yang dimaksudkan? Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itulah, yaitu Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi di antara ulama mukhlis,
Ulama-ulama yang sudah sampai pada tingkatan mukhlisin itu adalah ada seseorang yang telah mengakui kebenaran hadis ini, bahwa itu terbukti. Siapa? Di antara adalah orang yang sangat alama, orang yang sangat arif, yang sudah kenal betul kepada Allah, namanya Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Alladzi tafajjara, yang telah berfijar, yang telah muncul min qalbihi, dari hatinya Syekh Ibnu Athaillah, sesuatu yuqaribu, yang bisa mendekatkan, artinya yang bisa diambil, ya, yang bisa beliau ambil, yang bisa didekatkan berarti bisa diambil. Sesuatu min qalbi, dari hatinya Syekh Ibnu Athaillah, sesuatu yuqaribu, yang bisa mendekatkan salah sami'ati hikmatin, yaitu 300 hikmah bitarbiyati, di dalam pendidikan, wasuluki, dan di dalam suluknya, wafit tauhidi, dan di dalam tauhid, dalilan sebagai dalil, wa burhanan, dan sebagai argumentasi, wa syuhudan, dan sebagai bukti, wa iyanan, dan sebagai bukti nyata. Qala dawuh Anda, yang terkait dengan hikmah. Siapa Syekh Ibnu Abbad An-Nafari fi muqaddimati kitabi, di dalam muqaddimah kitabnya beliau yang namanya Waisul Mawahib Al-Aliyah fi Syarhil Hikamil Athaiyah. Ibnu Abbad An-Nafariyah, yaitu kitab syarah yang sering diaji di pesantren-pesantren salaf dulu. Kita kan dulu kalau ngaji hikam itu syarahnya yaitu Ibnu Abbad, ya. Dan bahkan bukan hanya Ibnu Athaillah saja, tetapi yang mengakui akan kebenaran hadis itu termasuk yaitu Ibnu Abbad. Beliau mengawali dalam muqaddimah kitabnya yang bernama Waisul Mawahib Al-Aliyah fi Syarhil Hikamil Athaiyah. Amma ba'du, adapun setelah disebutkan dengan bismillah, dengan sholawat, dan beberapa hadis. Fa inna, maka sesungguhnya kami, lama ra'aina, ketika melihat kami kitab al-hikam, kitab hikam al-mansubi, yang digolongkan ila syekh, kepada guru al-imam, yang menjadi imam al-muhaqqiq, yang sudah mencapai makom hakikat, al-arif, orang yang sudah ma'rifah, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari akan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Min afdholi ma sunifah, sebagian dari paling afdolnya sesuatu, sunifah, yang telah dikarang, fi ilmi tauhidi, di dalam ilmu tauhid. Jadi kitab hikam yang dinisbatkan kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari itu adalah sebuah karya, ya, karya kitab yang sangat afdol, ya, karya kitab tauhid yang sangat afdol. Wa ajalima, dan agung-agungnya karangan iktamadahu, yang telah dijadikan pegangan, akan kitab bitafahumi, sebagai kitab yang bisa memahamkan, wa tahaffudhi, yang bisa memberikan pemeliharaan, siapa kulo salikin, setiap orang-orang yang salik, yang berjalan menuju Allah, wa muridin, dan orang-orang yang mengendaki Allah, murid. Likaunihi, karena keberadaannya kitab itu sohirul jaromi, sedikit kesalahan, azimal ilmi, agung ilmunya, besar manfaat di dalam. Da ibaratin ra'iatin, yang mempunyai ungkapan-ungkapan yang indah, wa ma'anin hasanatin, dan makna-makna yang bagus, fa'iqatin, yang elok. Qasoda fiha ila idah, qasoda bertujuan, fiha di dalam, ya, ibarat ra'iah ini. Qasoda fiha itu artinya mempermudah, gitu. Mempermudah, ya, dengan kitab ini. Qasoda bertujuan, fiha, dengan kitab,
kitab apa? Hikam. Ila idhohi thoriqil arifin, untuk menjelaskan jalannya orang-orang ahli ma'rifah wal muwahhidina, dan orang-orang yang bertauhid. Jadi kitab ini mempermudah, Qasadafi itu diartikan mempermudah. Wa ibanati manahiji salihin, dan menjelaskan metodologi, metode-metode orang-orang suluk wal mutajarridin, dan orang-orang tajrid. Orang-orang tajrid itu adalah makom di mana dia sudah bebas dari kerja, hanya menjungkung kepada Allah tok. Ahodana, menjadikan kami fi wad'i tanbihin, sebagai tulisan yang mengingatkan. Yakunu, yang ada apa wadu tanbih kasyarhi, seperti syarah. Liba di ma'anihi, terhadap sebagian makna-maknanya. Ya, tulisan adh-dhahirati yang liba di ma'ani, pada sebagian makna-makna syarah adh-dhahirati yang dhahir. Wal kasfi lil lama'ati, dan mengungkap, ya, mengurai apa, kilatan cahaya yasiratin, yang sedikit, min anwari, dari cahaya-cahayanya, al-bazirati, yang cemerlang. Karena apa? Li'anna kalamal awliya'i, karena kalamnya para awliya, ucapan, penjelasan para wali, wal ulama, dan ulama billahi, kepada tentang Allah itu muntawin, itu dilipat. Nah, banyak kan kalau ada ulama besar, kalau ngomong itu dilipat. Ala asrorin, di atas, melalui rahasia-rahasia musawwanatin, yang telah dipelihara. Jadi rahasia yang terpelihara. Wajawahirin, wajawahiro hikamin maknunatin, dan permata hikmah-hikmah yang tersimpan. Jadi kalamnya para wali dan para ulama tentang Allah itu muntawin itu dilipat di dalam rahasia-rahasia yang terpelihara, dan seperti mutiara hikmah yang tersimpan. Jadi agak sulit. Layak syifwa, tidak akan bisa mengungkap akan kalamul auliya ilahum, kecuali ya para ulama itu sendiri. Layak syifwa, tidak akan mampu mengungkap akan asror rahasia-rahasia itu tidak akan bisa mengungkap ilahum, kecuali para aulia dan ulama. Wala tatabayanu, dan tidak akan pernah nyata, tidak pernah bisa dibuktikan apa hakikatnya, ya, hakikatnya asror tadi, rahasia-rahasia itu, illa, kecuali bitalaki, dengan cara talaki, belajar langsung anhum, kepada para aulia dan ulama. Maka ini penting kita itu untuk berguru kepada ahli thariqah, guru kepada para ulama. Ulama itu pentingnya, ya, ini diantara. Wali ahamiyati hadhil hikam, dan wali ahamiyati, urgensi hadal hikam, iktana biar ulama. Hebatnya, urgensinya kitab hikam ini. Urgensi itu pentingnya kitab hikam ini. Wali ahamiyati hadil hikami, dan karena pentingnya hikam ini, iktana, kemudian memperhatikan, biar dengan hikam siapa ulama-ulama. Dari urgensinya kitab hikam ini, pentingnya kitab hikam ini, para ulama itu mulai mengarahkan pikiran hatinya itu pada kitab hikam ini. Sudah mulai memperhatikan, kitab ini bukan kitab demeng-demeng ini, bukan kitab main-main ini, kitab hebat ini. Ini para ulama, mulai dari ulama syarqan wa gharaban, dari ulama dari arah timur dan barat itu, mereka sudah mulai perhatikan kitab hikam ini. Ma bainatalin, sesuatu bainatalin, di antara pembaca, laha, kepada hikam. Wa mudarrisin, dan antara seorang mudarris, seorang guru, wa syarihin, orang yang memberikan syarah, wa nadimin, dan para
pembuat nadhom, wa mutarajjimin, dan orang-orang yang menerjemahkan. Ini sudah mulai menjadi perhatian para ulama, mulai dari ulama dari bangsa timur, bergolongan timur, sampai ulama-ulama yang berasal dari barat. Mulai dari pembacanya, gurunya, pensyarahnya, penyusun nadhom, terjemah, itu sudah memperhatikan kitab-kitab sehingga melahirkan itu tadi. Ada yang membuat nadhoman, ada yang membuat syarahnya. Wa min syurrahi, dan sebagian daripada pensyarah hikam. Wa min syurrahi, dan itu sebagian daripada pensyarah hikam. Asy-Syaikh adapun Syekh Ibnu Abbad. Pertama Ibnu Abbad, Muhammad bin Ibrahim An-Nafari. Ar-Rondi, ini namanya Syekh Ibnu Abbad ini yang kita sering di pondok ini saranya ya ini. Syekh Ibnu Abbad Ar-Rondi. Al-Mutawaffa, yang meninggal sanatan pada tahun 792 Hijriah. Yang kedua syarah yang tak kalah masyhur adalah Syekh Abil Mawahib. Syekh Abil Mawahib Sofiyuddin bin Muhammad Asy-Syadzili Al-Mutawaffa, yang wafat sanatan 882 Hijriah. Wa Syekh Zarruq. Nah, Syekh Zarruq ini juga Ahmad bin Muhammad Al-Burunsi. Jadi Ahmad bin Muhammad Burunsi itu nama daripada Syekh Zarruq. Al-Mutawaffa, yang meninggal sanatan pada tahun 899 Hijriah. Wa Syekh Al-Muttafi, yaitu Syekh Muttafi Al-Muttaqi Al-Hindi, Alauddin Ali bin Hisamuddin Al-Mutawaffa, yang meninggal 975. Ini pensyarah. Wa Syekhul Manawi, Syekh Manawi Muhammad bin Abdul Rauf Al-Mutawaffa, namanya Muhammad bin Abdul Rauf, yang meninggal sanatan 1031 Hijriah. Wa Syekh Syarqawi, dan Syekh Syarqawi Abdullah bin Hijazi Al-Mutawaffa. Syekh Syarqawi juga mengarang syarahnya hikam ini. Beliau meninggal sanatan 1227 Hijriah. Illa, kecuali ansyaroha, akan menjelaskan as-syekhu, guru, al-arifu, yang sudah ma'rifah atau yang sudah kenal billahi, kepada Allah, Ahmad Ibnu Ajibah al-musamma bihi iko dul himami fi syarhil hikam. Kecuali pada hari ini kita akan ngaji, yaitu akan baca kitabnya seorang syekh yang sudah arif billah, namanya Ibnu Ajibah ini ya. Caranya yang disebut dengan Iqadul Imam fi Syarhil Hikam. Yuk tabaru, yang bisa mengambil pelajaran min aksari syuruhi, dari banyaknya syarah-syarah. Mengambil apa? Naf'an, kemanfaatannya. Wa tadawulan, dan mengambil pelajaran dari diskusi-diskusinya. Baina murid dituruki, di antara murid-murid Thariqah As-Sufiyati, yang berhaluan sufi. Wa kasiron, dan kebanyakan yang kebanyakan syarah itu wa kasiron, dan kebanyakan sesuatu yusi, yang telah mewasiatkan siapa asyuyuhu, para guru, talamidahum, kepada santri-santrinya syuyuh, biqiraati, dengan bacaannya si syekh. Ya, jadi kitab hikam di syarah itu banyak manfaatnya. Di samping kita bisa mengambil manfaatnya, kita juga ingin mengetahui dialog antara murid thariqah sufi itu. Dan kebanyakan bahwa di dalam syarah kitab hikam itu adalah sesuatu wasiat para guru-guru thariqah itu kepada santri-santrinya melalui kajian-kajiannya. Lidzalika, oleh karena itu, nu'idu, kami kembali, taba'u, mencetak syarah hikam itu. Bihalatin jadidatin, dengan halatin itu adalah dengan cara baru. Ya. Bihalatin jadidatin, dengan halatin jadidah, ya, dengan proses baru.
tahqiqan secara tahqiqnya, wa tashihan dan secara tashihnya, wa dhabdan dan secara dhabtnya, wa tansiqan dan tansik. Tansik itu mengaitkan kalimat dengan kalimat, wa ta'liqan dan komentarnya. Ya, ada semacam kebebasan baru. Idzalika nu'idu. Ya, nu'idu. Oleh karena itu nu'idu kami kembali tabahu mencetak ulang. Bihalatin jadidatin dengan kebebasan baru. Mulai dari tahqiq, tashih, dobitnya, tansih. Tansih itu susunan mengkait-kaitkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Mungkin nanti ada dalilnya, ada hujahnya, wa ta'liqan dan komentar-komentar. Khidmatan dalam rangka untuk membantu liruknis salis. Ya, khidmatan untuk membantu, untuk menolong, untuk membantu liruknis salisi pada pondasi yang ketiga min arkanid dinil islamil kamil, dari rukun-rukun agama Islam al-kamil yang sempurna. Alladzi yang dimaksudkan pondasi rukun, ya pondasi yang ketiga dari rukun agama ya. Jadi rukun agama itu tadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, ihsan ini adalah rukun ketiga di dalam pondasi agama. Maka itu bahwa kitab ini adalah khidmatan dalam rangka untuk membantu kepada pondasi yang ketiga di dalam daripada rukun agama yang sempurna. Alladzi huwa yang dimaksudkan alladzi yang huwa adapun alladzi itu maqamul ihsani. Alladzi yang huwa adapun rukun yang ketiga itu maqamul ihsani adalah maqam ihsan. Maqamut tarbiyati wasuluki ila malikil mulk. Jadi yang dimaksud makom ihsan itu adalah alladzi huwa maqamul ihsani maqamut tarbiyah. Makom mentarbawiyah hati. Wasuluki dan makom suluk ila malikil muluki yang menuju kepada rajanya raja. Wa allamil ghuyubi dan untuk mengetahui alam-alam ghaib. Itu makomun, itu namanya makom. Jadi maqamut tarbiyah wasuluki ila malikil muluki wa alamil ghuyubi itu maqamun, namanya maqam. Anta budallah, maqam ihsan maksudnya. Anta buddha, menyembah engkau Allah ka'annaka seakan-akan engkau tarahu melihat Allah. Fa ilam takun maka jika tiada siapa engkau itu tarahu melihat engkau kepada Allah, fa innahu maka sunnya Allah itu yaraka melihat kamu. Wala buddha maka tidak boleh, tidak wajib minal isyarati melalui isyarah ini in ailaan kataba at-tasawwuf al-islam. Melalui isyarah ini maka wajib ilaan kataba sampai menulis kitab tasawuf Islam. Tusa itu dalam rangka membantu al-murida kepada murid alal itla'i agar mengetahui. Mengetahui apa? Alal ahwali wal maqamati, agar bisa mengetahui terhadap ahwal kondisi spiritual orang-orang sufi ketika di dalam perjalanannya. Wal maqamati biar mengetahui juga, membantu kitab tasawuf itu biar memberitahukan ya akan adanya tingkatan-tingkatan di dalam tasawuf. Di dalam maqamat namanya. Ada maqam ridho, ada maqam tawakal, ada maqam ikhlas, ada maqam mahabbah, itu biar mengerti. Allati yang yamuru lewat dia dengan ahwal wal maqamat. Siapa as-saliku? Seorang salik, seorang yang menempuh perjalanan ilallah ta'ala menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mau tidak mau ketika sudah menjadi seorang salik pasti akan melewati yang namanya ahwal dan maqamat. Maka dengan melalui kitab ini mempermudah. Allati yamuru bihas salik. Allati yamuru, allati yang yamuru lewat biha dengan melalui ahwal. Siapa as-saliku? Seorang salik. Karena itu pasti akan dilalui oleh salik ketika menuju kepada Allah. Gitu maksudnya. Kama sebagaimana yutoliu akan mengetahui, akan belajar siapa murid alal hikami terhadap hikam wal qawaidis sufiyati dan kaidah-kaidah sufiyah. Allati yastalihimu
istalhama yastalhimu allati yastalhimu yang akan mencarikan tahu, minha dengan qawaidus shofiyah, allati yang yastalhimu mencari tahu. Karena dengan dia ada di dunia tasawuf, maka dia akan ingin tahu. Allati yang yastalhimu akan ingin tahu siapa murid, minha tentang qawaidus sufiyah, kaidah-kaidah sufiyah, ya, kaifiyat at-tahaqquqi, untuk ingin tahu kaifiyat at-tahaqquqi tentang cara-cara bertahqiq atau berhakikoh kepada Allah. Biahkami maqamil islami, dengan aturan-aturan makom Islam, wa anwari maqamil imani, dan cahaya-cahaya makom keimanan, wa asrori maqamil ihsani, dan rahasia-rahasia makom ihsan, usulan, sehingga bisa sampai usulan hale sampai ila qauli ta'ala, kepada dawuhnya Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, wa'bud, dan sembahlah rabbaka Tuhanmu, hatta ya'tiyaka, sehingga datang kepadamu apa al-yakinu, keyakinan. Kullu dzalika, maka adapun semua itu, semua murid yang belajar tasawuf itu bi isrofin, ada di bawah naungan atau pantauan, wariayatin, dan ada di bawah pemeliharaan, wa tarbiyati syaikhihi, dan di bawah pendidikan guru nyakul al-alimi, yang alim. Tentu tidak kemudian ngawur seorang salik, seorang murid thariqah itu harus di bawah apa? Di bawah petunjuk seorang guru, di bawah pemeliharaan guru, di bawah pantauan guru, syekh yang alim, wa tarbiyati syaikhi, dan didikan guru al-alimi yang sangat mengerti bi amrodin nufusi, tentang penyakit-penyakitnya hati, penyakit-penyakitnya jiwa, wal qulubi, dan penyakitnya hati. Tidak hanya itu juga, wabil adwiyati, dan mengetahui tentang obat asyafiyati yang menyembuhkan lahu kepada kul, min hadhil amrodi, dari penyakit-penyakit ini. Li'annahu, karena sesungguhnya guru yang mengerti itu wurisa, telah diwarisi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ulumun, ilmu-ilmu, karena guru yang alim yang mengerti itu sudah diwarisi oleh Nabi dengan ilmu-ilmu, wa asrarun, dan rahasia-rahasia, wa asraru maqamatid dini salasati, dan rahasia-rahasia tingkatan agama yang ketiga, artinya Islam wal imani, iman, wal ihsani, dan ihsan. Hadza, adapun ini kitab, wa narju, dan kami berharap Allah, kepada Allah Ta'ala, ayan fa'ana, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kami, wal muslimina, dan orang-orang Islam, bima, dengan sesuatu fi hadil kitab, yang ada di dalam kitab ini, minal hubbi, dari cinta, wal ikhlasi, dan ikhlas, wasidqi, dan jujur, wal yakini, dan yakin, wa min anwari asrori ma, dan dari cahaya-cahaya rahasianya sesuatu, ta'abadana, yang menjadikan hamba kepada kami, siapa Allah bi, dengan ma'ala lisani Nabi, melalui daunnya Nabi Muhammad SAW, misdaqan, sebagai bukti liqauli ta'ala, terhadap daunnya ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, sungguh ada, lakum, bagi kamu, fi rasulillah, pada di Rasulullah, apa? Uswatun, yaitu teladan, hasanatun, yang bagus. Bagi siapa? Liman kana, bagi orang, karena yang ada, siapa man itu, yarju, mengharap, siapa man Allah wal yaumal akhir, dan hari akhir, wa dzakara, dan orang yang ingat Allah kasiran, yang banyak. Al-Ahzab ayat 21. Wa qauli ta'ala, dan terakhir wa qauli ta'ala, dan dawuhnya ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa, wa ma yantiqu, dan tidak pernah ngomong Nabi anil hawa, atas dasar hawa nafsu, in huwa, akan tetapi huwa, adapun Nabi kalau ngomong illa wahyun, kecuali wahyu yuha, yang telah diwahyukan kepada Nabi. Wa qauli ta'ala, dan daun ta'ala, wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika
rafiqa. Wa may yuti'illah, dan adapun barang siapa yuti yang taat siapa man Allah kepada Allah wa Rasulah dan Rasul, faulaika maka mereka itulah ma'alladzina bersama orang-orang an'ama yang telah memberikan nikmat siapa Allah alaihim atas alladzina minan nabiyina dari para nabi wasiddiqina dan orang-orang yang jujur wasyuhadai dan orang-orang yang mati syahid washolihina dan orang-orang soleh wahasuna dan bagus ulaika mereka itu rafiqan sebagai kekasih atau teman. An-Nisa ayat 9. Linanala agar supaya kita memperoleh as-sa'adata kebahagiaan al-hakikiyata yang bersifat hakikiyah al-mutamassilata yang digambarkan bi ma'rifatillah dengan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala fit dunya di dunia. Wan nadri dan bisa melihat ila wajhil karim ke wajah zat yang mulia fil akhirati di akhirat misdaqon sebagai bukti benarnya liqauli ta'ala akan dawuhnya Allah taala wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiya nadhira wujuhu wajah-wajah yaumaidin pada hari itu nadhiratun akan melihat ila rabbiya kepada Tuhannya nadhiratan dengan melihat dengan menggunakan mata kepala. Mungkin inilah mukadimah ini sebagai apa ya? Ya, saya ingin menjadi amal hasanah kepada pemirsa semua, dan ini sudah saya baca mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.